Kembali lagi di channel Partai X. Pada tahun 2015, pemerintahan Jokowi JK bertindak kontraproduktif dengan keadaan ekonomi masyarakat. Penerimaan perpajakan dalam APBNP 2015 ditargetkan senilai 1.439 triliun rupiah. Padahal saat itu terjadi pelemahan ekonomi global. Namun yang mengherankan, pemerintah Indonesia malah mengeruk pajak secara ugal-ugalan. Salah satunya lewat revaluasi aset BUMN dan properti. Bahkan, Menteri Keuangan mengklaim prestasi pengeruk pajak sebagai pencapaian terbesar sepanjang sejarah RI. Menteri Keuangan juga mengatakan akan terus memburu pajak sampai target terpenuhi hingga akhir tahun. Segala macam cara dilakukan, seperti revaluasi aset perusahaan BUMN, perbankan, dan perusahaan properti. Pajak untuk melakukan revaluasi aset, maka dampaknya akan sangat besar sekali. Menurutnya, rakyat harus mewaspadai rencana pemerintah melakukan revaluasi aset tersebut, sebab hal itu akan menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengeruk pajak tanah, bangunan, dan semua aset properti rakyat. Target pajak potensial sebenarnya ada pada perusahaan-perusahaan besar di Indonesia. Banyak perusahaan itu dimiliki oleh para taipan atau konglomerat. Di Indonesia kita mengenal istilah sosok 9 naga. 9 naga atau Gang of Nine adalah istilah yang ditujukan pada 9 pengusaha besar keturunan Tionghoa yang ada di Indonesia. Mereka disebut-sebut sebagai penguasa ekonomi Indonesia. 9 naga memiliki gurita bisnis hampir tanpa batas. Bisnis-bisnis mereka menguasai pasar Indonesia yang membuat masyarakat bergantung secara ekonomi kepada mereka. Tapi rupanya pajak perusahaan-perusahaan besar itu tidak pernah ditagih secara optimal. Hal ini bisa ditelisik dari sejarah pajak. Menteri Keuangan Sri Mulyani bahkan pernah memutihkan kasus pajak Paulus Tumewu, bos Ramayana, pada tahun 2006-2007. Kala itu negara kehilangan potensi penerimaan pajak dan denda dari Paulus Tumewu senilai 2 triliun. Paulus Tumewu pun hanya dikenakan total kewajiban pajak senilai 40 miliar rupiah. Pertanyaannya, kenapa Sri Mulyani melindungi kasus pajak Paulus Tumewu? Paulus Tumewu, bos Ramayana ini adalah adik ipar dari Edi Tansil, si buronan 1,3 triliun rupiah. Dan Paulus Tumewu adalah bagian dari 9 naga yang disebut-sebut memiliki perjanjian khusus dengan kelompok Demokrat. Perjanjian khusus itu adalah 9 naga akan mendukung dana untuk Partai Demokrat dan sebaliknya Partai Demokrat melindungi bisnis 9 naga. Alasan itulah yang diduga kuat mengapa Sri Mulyani melindungi bisnis 9 naga seperti pada kasus pajak Paulus Tumewu. Pada kesempatan lain, Menteri Keuangan juga telah memutihkan kasus pajak Asian Agri milik Sukanto Tanoto, Raja Garuda Mas. Sukanto Tanoto yang bernama asli Tan Kang Hu adalah bagian dari 9 naga. Sukanto Tanoto via Asian Agri memiliki tunggakan pajak senilai 2,6 triliun. Setelah Sukanto Tanoto menghadap SBY pada 2007, Menteri Keuangan saat itu memutihkan pajak Asian Agri. Tak hanya itu, Menteri Keuangan juga telah menyelamatkan aset-aset milik Budi Sampurna di Bank Senturi senilai 900 miliar rupiah. Dana dari nasabah senilai 1 triliun di Bank Senturi cabang Surabaya 90% milik Budi Sampurna. Ketika Bank Senturi dalam masalah, Budi Sampurna disebut-sebut minta tolong ke SBY dan Menteri Keuangan saat itu terkait dana 900 miliar. Alhasil, Menteri Keuangan mendesak dilakukan bailout Bank Senturi dengan alasan khawatir akan terjadi rush. Padahal, itu semata-mata untuk menyelamatkan dana Budi Sampurna. Demikian pun Mohtar Yadi, bos Lipo, dan Eka Cipta Sinarmas. Mereka masuk dalam daftar orang tercela atau DOT Bank Indonesia. DOT Bank Indonesia diberikan pada banker-bankir yang membuat negara ini semakin terperosok pada krisis 1998. Berdasarkan aturan, orang-orang yang masuk DOT tidak boleh memiliki bank hingga 20 tahun.
Anehnya, Mochtar Yadi kini telah memiliki bank lagi bernama Bank Nobu atas izin pemerintah, dan Eka Cipta pun telah memiliki Bank Sinarmas setelah mengakuisisi Bank Sinta, lagi-lagi seizin pemerintah. Indofood milik Grup Salim juga menjadi salah satu contoh. Grup Indofood milik Salim Group punya kasus pajak 1 triliun yang diduga mendapatkan keringanan dari Menteri Keuangan. Sejak mulai diselidiki, kasus pajak Indofood tidak pernah terdengar lagi. Menteri Keuangan yang dijabat oleh Sri Mulyani selama 15 tahun pernah mengatakan bahwa dirinya tidak bisa mengakses berbagai laporan kecurangan dan penyelundupan. Hal ini karena kuatnya jaringan mafia tersebut. Jokowi pun hanya memberikan himbauan tanpa ada langkah konkret memberantas mafia pajak. Di saat target penerimaan pajak masih lebih dari 1.000 triliun, Jokowi justru mengumumkan gratis pajak bagi rumah di bawah 2 miliar. Jadi Bapak Presiden meminta agar dilakukan program PPN ditanggung pemerintah untuk pembelian rumah atau properti di bawah 2 miliar. Alih-alih untuk kepentingan rakyat, KPR justru laris manis. Lantas, siapa yang diuntungkan dalam pengerukan pajak ini?